Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 diwarnai saling klaim antara kubu paslon gubernur dan wakil gubernur RK Suswono dengan kubu Pramono Rano. Kubu paslon nomor urut 1 Ridho mengklaim Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Sementara itu, di sisi lainnya, kubu Pram Rano telah mendeklarasikan kemenangan di Pilgub Jakarta. Saling klaim kemenangan terjadi antara dua kubu paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rarno dengan Ridwan Kamil Suswono. Kubu pasangan Ridho mengklaim Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Mereka beralasan tidak ada pasangan gubernur dan wakil gubernur yang jumlah suaranya mencapai 50% plus 1. Berdasarkan hitungan surat suara C1, pasangan Ridho memang berada di posisi kedua sebanyak 40,17%. Sementara pasangan Pramono Rano memperoleh suara 49,28%. Berdasarkan data yang masuk kami miliki, berdasarkan C1 yang kami terima dan kami input, maka dengan ini kami menyampaikan hasil input data yang kami terima, menyatakan bahwa Pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Hal berbeda disampaikan oleh kubu Pramono Rano. Pasangan ini sejak Rabu sore telah mengklaim Pilkada Jakarta berlangsung 1 putaran saja. Pasalnya, kubu pasangan nomor urut 3 ini dari hasil sejumlah hitung cepat berhasil meraih suara terbanyak 50% lebih. Ketua tim sukses pasangan Pram Rano, Calon Tong, mengimbau agar tak ada pihak-pihak yang berupaya mengubah keadaan. Jadi kami mengharap untuk pihak-pihah yang ingin mungkin mengganggu kelancaran dari pilkada ini untuk berpikir ulang, karena kita sudah punya bukti kuat, semua C1 sudah terkumpul pada paslon nomor 3. Berdasarkan undang-undang diatur bahwa gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta dipilih secara langsung melalui pilkada dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Jika belum ada pasangan yang meraih itu, maka pilkada akan berlangsung 2 putaran. Tim Liputan BTV. Untuk membahas terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, diantaranya Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan, Jubir Tim Pemenangan Pramono Anung Rano Karno Ciko Hakim, dan Jubir Tim Pemenangan RK Suswono Billy Mamdasar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik. Baik. Selamat sore. Saya mau ke Bang Ciko dulu deh, sebagai perwakilan dari pihak yang diunggulkan dalam hitung cepat hampir di semua lembaga survei. Tanggapan dari timnya Rano Karno dan Pramono Anung seperti apa? Apakah ini memang sudah sesuai dengan harapan? Optimis 1 putaran? Alhamdulillah sesuai dengan harapan, dan saya ingin mengkoreksi sedikit ya, kalau hitung cepat itu di hari Rabu kami berdasarkan hitung cepat. Tapi kalau di hari Kamis ini itu bukan berdasarkan hitung cepat lagi. Jadi kalau hitung cepat kan masih ada margin of error. Nah, untuk hari ini itu kenapa diumumkan? Kenapa kami mendeklar? Karena memang sesuai dengan website dari KPU itu sendiri terkait dengan rekapitulasi suara yang didapat dari setoran hasil C hasil yang sudah diambil dari TPS. Jadi ini lebih real lagi, dan jumlahnya suara kami tentunya dalam presentasi itu 50,07. Jadi saya ingin koreksi bahwa kami sudah tidak lagi berpatokan pada hasil quick count yang nanti juga tentu akan dijelaskan oleh Mas Jayadi Hanan, karena ada margin of error di situ, tapi kami berpatokan pada hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang menyatakan bahwa jumlah dari suara kami adalah 50,07. Jadi itu sesuai dengan harapan dan upaya kami, akan sedikit kurang. Jadi sebenarnya nanti kita akan lihat lagi di perhitungan manual. Baik. Kemudian Mas Billy, boleh tanggapannya terkait dengan klaim kemenangan yang sudah dilakukan oleh tim Mas Pram dan juga Bang Dul yang sangat optimis 1 putaran karena datanya katanya mereka 50,07%. Tapi dari pihak Anda mengatakan tidak ada paslon yang di atas 50%. Seperti apa?
Jadi kebetulan saya memang kemarin membersamai ketua tim pemenangan kita ya sampai malam sekali, sampai tengah malam. Itu karena kami menunggu hasil rekapitulasi yang berasal dari saksi dan relawan-relawan kami yang tersebar hampir seluruh TPS yang ada di Jakarta. Dan komunikasinya itu berlangsung dengan efektif, dengan cepat, di mana setiap menit kita terus mengupdate, dan bahkan juga sampai tadi siang pun kami masih terus melakukan update sebelum feeding kemudian ke Dewan Pembina tim kemenangan kami, yaitu Pak Dasko, seperti itu. Dan dari hasil perhitungan kami itu total suara yang masuk yaitu 4.353.683 suara. Itu paslon nomor urut 1, paslon Ridho itu memperoleh 40,17%, dan dengan perolehan suara kurang lebih 1,7 juta ya. Sementara untuk paslon nomor 2 itu sekitar 10,55%, dan paslon nomor 3 itu berada di angka 49,28% gitu. Jadi memang seperti tim 03 memiliki sistem klarifikasi dan perhitungan rekapitulasi, kami pun juga memiliki sistem yang sama dan menghormati proses yang sedang berlanjut, dan kita juga sudah mendapatkan arahan langsung dari Pak Dasko hari ini tetap dalam mode tempur untuk bertarung menghadapi periode kedua sambil menyikapi atau menunggu keputusan resmi dari KPU yang akan segera keluar. Demikian. Baik, Mas Jayadi, mungkin boleh diberikan pandangannya terkait dengan perbedaan pendapat ini. Yang satu mengklaim sudah ada data real count dan yakin satu putaran, tetapi di sisi lain real count juga katanya, dan tidak ada yang 50%. Sebenarnya bagaimana kita menyikapi terkait dengan perbedaan data real count ini? Apakah sudah bisa dipastikan sebenarnya per hari ini bahwa Jakarta itu hanya satu putaran, Mas Jayadi? Kalau berdasarkan hasil quick count, nggak bisa dipastikan apakah satu putaran atau 2 putaran. Kan begitu. Jadi kalau misalnya Bang Ciko mengatakan pilkada itu 1 putaran, benar. Kalau Bang Billy menyatakan pilkada itu 2 putaran, bisa benar juga, gitu. Kalau berdasarkan hasil quick count. Jadi kalau menggunakan data LSI itu melakukan quick count di 1000 sampel ya, jadi cukup banyak, sehingga margin of error-nya itu 0,54%, jadi sekitar 0,5% aja. Nah, angka untuk kan untuk menentukan apakah 1 atau 2 putaran itu kita harus berpijak pada angka yang putaran pertama kan. Nah, yang pasti unggul di putaran pertama adalah pasangan Ram Rano. Angka absolutnya di quick count adalah 50,1. Kalau faktor margin of error dihitung, maka suara Ram Rano itu berkisar antara 49,58 sampai 50,64 gitu. Jadi masih mungkin angka untuk Ram Rano itu di bawah 50, tapi tetap mungkin, tetapi juga tetap sama mungkinnya untuk di atas 50%. Karena itu kalau berdasarkan versi quick count, pemilunya bisa berlangsung 1 putaran, bisa juga 2 putaran. Bagaimana kami menyelesaikan masalah itu? Menyelesaikan masalah itu ya kita harus ke data yang menghitung tanpa sampel, data yang diistilahkan real count itu. Yang resmi, yang diakui secara resmi adalah data penghitungan real count dari KPUD dalam DKI Jakarta gitu. Jadi saya tidak tahu apakah penghitungan, tentu saja setiap calon kan punya mekanisme sendiri, mereka punya saksi sendiri, ya. Nanti dibandingkan saja saya kira C1 atau C hasil yang dimiliki masing-masing itu dengan C hasil diupload ya oleh KPU, kan KPU mengupload C hasil ya di website masing-masing, dibandingkan juga nanti dengan C hasil yang dihitung oleh KPU yang akan nanti diumumkan pada tanggal 16 Desember ya. Jadi saya kira begitu sebenarnya Mbak. Tapi kalau misalnya masing-masing saat ini meyakini 1 putaran atau yang meyakini 2 putaran, kalau berdasarkan versi quick count memang ada dasarnya masing-masing. Baik. Tapi
Mas Jayadi, mungkin singkat saja, kan hampir semua lembaga survei mengunggulkan memang Pramrano ya, tapi kan margin of error-nya rata-rata di bawah 1 semua nih. Dengan perbedaan angka yang tidak terlalu jauh, apakah ini memang belum bisa juga dilihat kemungkinan besar 1 atau 2-nya, atau tetap memang harus kita tunggu saja dulu KPU sampai dengan pertengahan Desember? Seingat saya ada 8 lembaga survei yang mengumumkan hasil tahun kan dengan jumlah sampel yang berbeda-beda. Ada yang 300, ada yang 500. Yang paling banyak itu LSI 1000. Nah, semua lembaga survei itu, baik yang angka asumsinya di bawah 50%, ada 2 kalau nggak salah, maupun yang angka di atas 50% seperti LSI, itu ketika kita hitung margin of error-nya tidak ada yang konklusif, tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa pilkadanya berlangsung 1 atau 2 putaran. Ini masih hasil yang dikeluarkan itu. Jadi semua lembaga survei sepakat tidak bisa menyimpulkan apakah 1 putaran atau 2 putaran. Karena itu kita harus menunggu hasil resmi dari KPU. Masih sepakat dengan Bang Joko maupun Bang Billy bahwa kita sama-sama harus kawal. Nah, ini kan penting supaya tidak soal politik. Setiap suara harus dijaga kesuciannya, gitu. Baik, Bang Ciko, lembaga survei semua sepakat tidak bisa menyimpulkan 1 atau 2 putaran. Kita berbicara worst case-nya, masih ada chance atau peluang untuk jadi 2 putaran. Bagaimana pihak Anda menyikapi ini? Makanya sejak awal saya sudah menyampaikan kami sudah tidak lagi berpatok pada quick count dari lembaga survei, karena itu sudah di hari kemarin. Di hari ini tadi disampaikan oleh Mas Jayadi Hanan, KPU itu sudah mengupload semua hasil di website yang kemudian sudah dihitung oleh kami juga. Selain juga kami menghitung hasil yang kami pegang dengan jumlah di mana suara kami dari 50,07%. Jadi itu yang kami pegang. Jadi perdebatan ini dan pertanyaan itu nggak bisa jawab karena memang bukan lagi kita yang menjadi patokan kami. Menjadi patokan kami adalah hasil upload, hasil yang diupload oleh KPU yang kemudian kami hitung secara manual, dan juga kami punya ruang hitung cepat di mana kami menghitung hasil yang dipegang oleh saksi-saksi ahli, dan jumlahnya ya segitu 50,07%. Artinya bahwa Mas Bram dan Bang Dur bisa dipastikan menang 1 putaran, namun tentu masih menunggu pengumuman resmi dari KPU. Baik, Bang Billy, boleh diberikan tanggapannya terkait dengan apa yang disampaikan Bang Ciko, bahwa ini sudah sangat yakin 50,07% adalah hasil yang akan diumumkan pada tanggal 16 Desember nanti. Bang Billy, silakan. Kita perlu ingat bahwa perhitungan suara itu dilakukan berjenjang. Dari TPS, direkapitulasi, naik ke kecamatan, direkapitulasi terus hingga naik ke level provinsi, itu step by step. Ada tahapannya. Dan dalam setiap tahapan itu ada hal-hal teknis yang berhubungan dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, temuan-temuan yang terjadi. Dari tim hukum kami, Rido menemukan dan mengumpulkan banyak sekali bukti-bukti yang bisa membuat suara kemudian menjadi tidak absah. Contohnya di beberapa TPS, khususnya satu TPS yang jelas sekali video terlihat bahwa surat suara sudah dicoblos bahkan sebelum pemilihan itu berjalan, dan itu merupakan suara-suara yang kemudian nanti tidak sah, yang nanti membuat hasil rekapitulasi itu akan berubah antara hasil quick count atau hasil survei dengan yang muncul sebagai kenyataannya, seperti itu. Makanya memang kalau kita tanya ke semua teman-teman lembaga survei, ya kita bertanya kepada Bang Jayadi, mengatakan bahwa semua lembaga survei tidak akan mau menyimpulkan bahwa ini 1 putaran atau 2 putaran. Di sisi kami sendiri sudah jelas ini akan menjadi 2 putaran karena tidak ada angka absolut menuju ke 50%, ditambah tadi suara-suara yang tidak absah, kecurangan-kecurangan yang terjadi akan membuat banyak sekali hasil ini akan berubah secara lanskap, dan angka perhitungan internal kami sudah menunjukkan bahwa memang tidak ada yang absolut 50%. Jadi dari tim Rido sendiri, tim kami sedang melakukan reevaluasi, kami juga sedang melakukan re-strategizing agar nanti pada tarung di putaran kedua nanti kita sudah bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang berbeda, yang lebih fresh, yang tentunya bisa menjangkau masyarakat lebih luas untuk menjemput kemenangan kami di putaran kedua nanti. Baik,
Sepertinya kedua belah pihak ini tetap kekeh, tetap teguh dengan pendiriannya bahwa akan satu putaran untuk dari tim Bang Ciko dan juga Bang Billy, pasti akan ada putaran kedua. Nah, Mas Jayadi, sebenarnya versi quick count dari LSI sendiri dan juga dengan real count, biasanya dari data yang sudah terkumpul nanti ini akan diolah seberapa jauh perbedaannya? Apakah ada tahapan yang berbeda pengolahan data tersebut, angkanya? Ya, kalau di quick count sudah selesai, kita tinggal nunggu hasil penghitungan KPU. Nah, biasanya itu selisihnya itu ya di rentang margin of error itu. Jadi kalau perkiraan dari LSI, kemungkinan hasil dari Kamrano misalnya ya, itu berkisar antara 49,58 sampai 50,64 gitu. Jadi yang angka absolut LSI kan 50,1. Jadi kalau misalnya dihitung KPU ternyata itu 49,99 misalnya, berarti kan masih dekat dengan hasil yang disampaikan oleh LSI. Atau seperti disampaikan oleh Pak Cik tadi, kalau ternyata perhitungan KPU itu 50,07, kan sama, itu dekat banget dengan hasil penghitungan dari quick count LSI. Begitu Mbak. Jadi dia akan berbeda, pasti ada perbedaan, tapi perbedaannya itu tidak akan terlalu jauh. Biasanya berkisar di kisaran 1% itu aja, atau 2 kali margin of error. Baik, Bang Billy boleh diberikan tanggapannya. Pasti perbedaan tidak akan terlalu jauh. Padahal kalau misalnya dari angka yang disampaikan oleh konferensi pers yang dihadiri juga oleh Bang Ariza dan juga tim, angkanya ini sebenarnya terbilang tidak terlalu jauh ya antara paslon Rido dan juga paslon Pram dan juga Rano. Ini bagaimana jika ternyata memang margin of error-nya tidak mencapai angka yang lebih besar dari 1% tersebut sehingga ya satu putaran ini terjadi? Tadi disampaikan oleh Bang Jayadi bahwa angka margin of error itu yang keluar juga mencakup angka 49, sekian persen kan. Jadi bisa jadi dalam rentang margin of error karena bukan hanya permasalahan perbedaan perhitungan, tetapi masalah-masalah teknis, pelanggaran hukum, kecurangan, suara yang tidak sah, itu juga diinkorporasi dalam perhitungan margin of error tersebut. Dan angka yang dihitung oleh internal kami tanpa hal-hal teknis tersebut itu adalah 49,28% dan tidak berbeda jauh dengan angka yang disampaikan oleh Bang Jayadi tadi ketika mereka menghitung margin of error 0,5%. Jadi semuanya make sense, tidak ada yang jauh berbeda salah, ya tidak ada yang seolah-olah dibuat-buat, kecuali kalau angka yang kami keluarkan itu jauh berbeda dengan angka yang dikeluarkan oleh dalam hal ini LSI Bang Jayadi ya. Tapi kenyataannya kan sama, masih dalam range yang sama. Menghitung margin of error 0,5% pun tadi sama mirip angka dengan yang kami hitung bahwa tidak ada yang mencapai 50%, angka 03 itu masih di 49,28%. Baik, terakhir Bang Ciko singkat saja, masih ada change kalau katanya Bang Billy karena ada mungkin kecurangan yang akan dilihat, surat suara yang tidak sah sehingga mungkin angka dari real count ini tidak seperti yang tim Anda sampaikan di 50,07. Tanggapan Anda Bang Ciko singkat saja mungkin. Ya, kalau kejanggalan, kecurangan, tentu kami juga ada temuan ya. Tapi kan kalau masyarakat juga yang awam itu kan juga paham. Bicara kecurangan, kejanggalan itu kan nggak umum kalau munculnya dari pihak-pihak yang bukan dalam posisi kekuasaan. Itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian terkait dengan akan ada perbedaan angka, ya bisa aja beda. Ternyata Pram Rano dapetnya 53%, gitu. Tapi itu kejauhan dari LSI. Jadi nggak jauh, kita nggak mau jauh-jauh lah. Kita di 51 pas saja kalau gitu. Baik, kita akan tunggu saja kalau begitu hasil resmi dari KPU seperti apa nasib dari Pilkada Jakarta. 1 atau 2 putaran kita nantikan di pertengahan Desember. Terima kasih Mas Jayadi, Bang Billy dan juga Bang Ciko telah berbagi bersama kami di Berita Tertutup Sore. Salam sehat. Mas Jayadi. Terima kasih Yogi.